Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari Sosiologi Pendidikan, sesi 103. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi kami, yaitu yang berjudul Pendidikan sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Eh, Kelompok 9 yang beranggotakan Intan Efrin Guci dengan NIM 2020-05, Aulia Rahma Fitri dengan NIM 2020-33, dan saya sendiri Zaki Ansori dengan NIM 2020-73. Dan langsung saja untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Aulia Rahma Fitri. Kepada Aulia saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Uh, Slide-nya ntar. Saya akan membacakan definisi dari pendidikan. Menurut KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan dipandang sebagai suatu proses pemberdayaan dan pembudayaan individu agar mampu memenuhi kebutuhan perkembangan-perkembangan dan memenuhi tuntutan sosial, kultural, serta religius dalam lingkungan kehidupannya. Selanjutnya itu definisi pemberdayaan. Secara konseptual, pemberdayaan memiliki kata dasar daya, yang berarti kemampuan, kekuatan, upaya untuk melakukan sesuatu atau satu proses. Secara eksplisit, berkenaan dengan pemberdayaan dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan sumber daya manusia atau SDM mampu atau kuat dalam melakukan suatu usaha dalam bidang pendidikan. Juga dapat diartikan sebagai pengguna kemampuan dan kekuatan masyarakat dalam melangsungkan eksistensi satuan pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan supaya bermutu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aulia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Intan Efrin Guci. Kepada Intan saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya Intan akan memaparkan materi selanjutnya yaitu mengenai pendidikan sebagai sarana pemberdayaan. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Nah, peserta didik dalam kehidupan masyarakat, baik individu maupun sebagai anggota masyarakat merupakan keluaran dari sistem dan fungsi pendidikan itu sendiri. Nah, menurut Martins dan Yarger pada tahun 1988 berpendapat bahwa pemberdayaan adalah suatu aturan untuk meningkatkan pengajaran, di mana pendidik untuk memberi pengajaran sesuai dengan prestasi profesional yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Lalu yang menurut Kindervater, ia memandang bahwa pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran, pengertian dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat. Selanjutnya, um, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai sarana pemberdayaan yaitu diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif guna mengembangkan daya yang terdapat pada diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Dan usaha ini berlangsung sebagai proses yang berkesinambungan sesuai dengan prinsip belajar seumur hidup. Baiklah, itu pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Intan. Untuk materi selanjutnya, yaitu pemberdayaan masyarakat dan hubungan masyarakat, saya akan sampaikan sendiri.
Nah, untuk mewujudkan visi dan misi lembaga pendidikan diperlukan revitalisasi hubungan sekolah dan masyarakat. Hal ini penting karena sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan sekolah untuk mendapatkan program-program yang relevan. Nah, hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan agar masyarakat mengerti program dan tujuan pendidikan, mengerti bagaimana melaksanakannya, serta mengerti apa kebutuhan sekolah dalam proses program pendidikan, sehingga mereka terdorong untuk bekerja sama, berpartisipasi, terlibat, dan berperan aktif membantu kekurangan dan kebutuhan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dan selanjutnya untuk menempatkan semua pihak sama penting akan memberikan harapan dapat menyampaikan pesan yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah. Yang selanjutnya yaitu tahapan dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut KAN 1995, secara umum tahapan-tahapan dalam pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan pemahaman secara menyeluruh terhadap program pemberdayaan yang diperoleh dari berbagai sumber literatur atau para ahli dalam bidang empowerment. Yang kedua, membuat daftar kegiatan atau kesempatan yang dapat mendukung pemberdayaan. Menyeleksi berbagai kegiatan yang mempunyai kesempatan yang lebih signifikan untuk sukses dan memiliki risiko yang minimal. Selanjutnya, memberikan pengertian kepada setiap personil agar memahami job expectation dan metrik. Menetapkan prosedur follow up untuk sharing kemajuan kepada semua pihak secara individual maupun kelompok. Menciptakan, menjaga, dan meningkatkan kepercayaan sebagai unsur terpenting dalam pemberdayaan antar berbagai pihak. Dan yang terakhir itu menilai kemajuan yang diperoleh dari program pemberdayaan. Tahapan tersebut sangat penting direncanakan dalam program pemberdayaan sebagai acuan pelaksanaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan organisasi sekolah terhadap objek yang diberdayakan. Mungkin materi tadi adalah materi terakhir. Untuk sekian presentasi dari kelompok 9. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.